Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya semoga saudara tetap baik dan teruslah berpengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar, serta memberi hikmat kepada kita untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan memberkati kami sampai hari ini. Di akhir bulan, di bulan Januari. 1 bulan hampir kami lewati. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari kami ke depan. Kami tetap percaya Engkau akan selalu menyertai. Kami mau belajar dalam firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti, sehingga firman Tuhan selalu menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dan kami terus rindu untuk membaca dan mendengar firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Jumat 31 Januari 2025, tertulis dalam kitab Efesus 4 ayat 29. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Unang maruar hatana busuk sian pamangan muna, naing manadinggan na tao padenggaton na humurang, asa dapotan uli na umbigisa. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu yang sangat populer di kalangan orang Batak yang berjudul Tarseat Alai Dang Marmudar. Dalam bait pertama lagu itu dikatakan, Tarseat alai dang marmudar, hacit alai dang adong pukasna. Songonima huilala, dukon didokon ho putus tuau. Lihatlah betapa dalamnya arti kata-kata ini. Ketika seseorang mengeluarkan kata-kata dari mulutnya, itu terlepas apa maksud dari kata-kata tersebut, itu akan mempengaruhi orang yang mendengar. Jadi dalam lagu ini, kata-kata yang keluar dari mulut kekasihnya itu membuat hatinya sangat terluka. Makanya dikatakan tarseat alai dang marmudar. Dia merasa tersayat tetapi tidak ada darah yang mengalir. Ini sakitnya luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang mau dikatakan renungan kita pada hari ini. Janganlah kiranya perkataan yang keluar dari mulut kita membuat orang lain terluka, membuat orang lain merasa sakit. Tetapi sebaliknya, setiap orang yang mendengarkan perkataan kita hendaklah mendapatkan kasih karunia. Artinya, mereka mendapatkan sukacita dan merasakan damai sejahtera. Inilah yang diajarkan Paulus kepada jemaat di Efesus, agar mereka menjalin persekutuan dengan baik, saling membangun, saling menguatkan, dan tentu saling mendoakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tentu tidak pernah salah menciptakan kita dengan panca indera yang begitu sempurna. Tentu Tuhan ingin agar apa yang kita miliki melalui tubuh dan panca indera kita ini, kita memuliakan Tuhan. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Dengan cara menaruh kasih dan terus berbuat baik kepada semua orang.
Tuhan mau kita tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti untuk memperkatakan kebaikan dan kebenaran. Dan tentunya perkataan itu harus selaras dengan perbuatan, bukan? Karena gak mungkin juga kita hanya berkata-kata tapi tidak pernah berbuat apa-apa. Itu sama saja dengan tong kosong nyaring bunyinya. Tetapi hendaklah apa yang kita perkatakan, kebaikan dan kebenaran itu terlihat dan terwujud di dalam perbuatan yang nyata. Karena Tuhan mau kita menjadi berkat bagi banyak orang. Karena untuk itulah Dia memberkati kita, memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Perkataan kita hendaklah menjadi perkataan yang memberikan sukacita dan damai sejahtera. Justru tidak sebaliknya, membuat hati orang lain terluka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengarkan mulutmu adalah harimaumu. Mengapa demikian? Karena memang perkataan yang keluar dari mulut kita jika tidak dengan hati-hati kita ucapkan, atau kita mengeluarkan kata-kata yang tidak menurut kebenaran, maka itu bisa menjadi harimau atau pemangsa bagi diri kita sendiri. Itu bisa mencelakakan kita sendiri, saudara. Oleh sebab itulah kita harus berhati-hati di dalam memperkatakan perkataan kita. Jangan gegabah, tetapi katakanlah dengan penuh tanggung jawab karena berdasarkan kebenaran yang nyata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengajak kita untuk lebih banyak menjaga diri, menahan keinginan-keinginan untuk memperkatakan perkataan yang belum tentu kebenarannya. Janganlah kiranya kita menjadi pemberita-pemberita hoax, pemberita kabar burung yang mengacaukan perasaan banyak orang, yang mengacaukan keadaan. Hati-hatilah. Pakailah perkataanmu, pakailah mulut, pakailah lidahmu untuk memperkatakan kebenaran seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan Yakobus di dalam kitab Yakobus 3 ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Api kecil bisa membakar hutan yang besar. Lidah kecil bisa membuat persekutuan menjadi panas, persekutuan menjadi kacau. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waspadalah dan teruslah mawas diri. Sebab itulah renungan kita pada hari ini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Artinya, baiklah kita lebih dulu menimbang dan merenungkan lebih dalam apa yang harus kita perkatakan. Jika itu akan melukakan hati banyak orang, berhentilah. Tetapi jika itu adalah kebenaran yang akan memberkati, sekalipun tidak semua bisa menerimanya dengan baik, bolehlah kita perkatakan. Dan yakinlah, di dalam perkataan baik dan benar, Tuhan pasti akan memberkati. Dan itu akan memberi sukacita dan damai sejahtera bagi mereka yang mendengarkannya. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk kita dapat memakai mulut, perkataan kita dengan baik. Dan biarlah apa yang kita ucapkan menjadi doa yang baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Berkati kami, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Biarlah Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh menjaga perkataan kami, sehingga setiap perkataan kami boleh menjadi sukacita dan berkat bagi banyak orang. Bapa, kasihanilah kami, berkatilah dalam segala pekerjaan kami hari ini. Mampukan kami untuk melakukannya dengan baik. Dan biarlah kami melakukan setiap pekerjaan kami selalu mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan memberkati dan pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan segala harapan-harapan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terpuji dan termulialah Engkau ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.